Tapi berjima ini ada adab dalam Islam, diatur. Kalau kita pengantin baru, nih pengantin baru, tapi bukan yang kayak saudara-saudara ini kan, nih ada yang baru 30 tahun ya kan, ada yang baru 40 tahun, ada yang baru 5 tahun. Ini benar-benar pengantin baru. Diajarin sama Nabi, namanya disebut Lailatuz Zafaf, malam pertama. Itu sholat dulu 2 rakaat, namanya sholatuz zafaf. Disuruh sama Nabi, mau bikin anak, sholat 2 rakaat. Ya suratnya kuliah kulhuanya, ditulis oleh ulama-ulama hadis dalam kitab Hisnul Hasin, diterangkan panjang lebar bagaimana itu sholatuz zafaf. Begitu juga dalam kitab Wasailus Syafiyah, sholatuz zafaf. Ini kita mau tidur sama bini, ini habis salat, sholat dulu lakinya bininya. Ada juga yang ngomong, ini Pak ya si Ustadz ini baru ngajarin sekarang, nyalain guru dia. Begitu kan ajarannya dari dulu, ngapa kita nggak ngaji dari dulu kan begitu ya. Alhamdulillah, kita jangan mundur dah, ke depan aja. Kita depan anak kita, cucu kita biar rapi. Tuh siraman-siraman tuh ada. Kalau mau diterangin pengantin tuh, yang suka siraman kan di Jawa tuh suka siraman tuh. Ada ajaran dari Nabi. Doanya ada doanya. Siapa yang mau pijit tukang siraman, saya kasih ajaran doanya. Tapi ada tapinya. Kalau Nabi siraman itu sesudah akad nikah. Nikah dulu baru dimandiin tuh, disiram sama Nabi. Begitulah Sayyidina Ali sama Siti Fatimah waktu nikahnya. Ada siraman itu, ada. Tapi nikah dulu. Enggak ditonton orang banyak di luar kata. Diajarin, doain. Pakai kembang warna 7, mau warna 27 kayak itu mau terserah. Zaman dulu kan nggak ada sabun kayak kita. Emang bahan buat sabun dari kembang, ada dari buah-buahan, apel, ada dari pir, macam-macam diolah jadi sabun. Ya itulah kembang warna 7 itu bahan-bahan sabun yang sekarang dimodernkan jadi sabun. Cuman karena kita enggak mengerti itu, kalau kembang warna 7 bid'ah, kalau sabun kagak. Karena kan kita enggak ngerti, justru itu yang kagak dari zaman Nabi ada. Begitu yang ini, begitu bukhur, yang kalau orang maulid digini-giniin, wah ini bid'ah. Justru itu yang dari dulu begitu modernnya jadi by press. Yang di mobil itu apa? Hah? Iya, yang di mobil kan suka ada itu. Itu ya itu, cuman pakai modern aja dibotolin. Begitu. Sama bahannya dari situ juga. Begitu. Kalau ono bida ya ini bida. Tapi ente di mobilnya pakai pewangi lagi. Begitu. Kata Nabi, adab kita tidur sama bini itu baca bismillah. Bismillah. Baca, jangan main gaplok aja. Tuh main gaplok aja. Bismillah dulu. Begitu. Bilang sama bini, "Bang, bismillah." Begitu. Jangan kagak bismillah. Sebab apa? Wala nasiya ahadun ismallah, lupa saja ketika jima. Bersetubuh dengan bini baca bismillah, illa syarakahu syaitanu fi waladi, setan bantuin. Maka ada saham setan sama anak kita tuh kalau kita tidur kagak baca bismillah. Makanya sering kali ada bapak tuh kalau udah pegel sama anaknya, kelakuanmu ini kayak, iya begitu, emang iya dibantuin gitu, maka baca bismillah. Maka saya sering bilang kepada teman-teman yang pegel dengan anaknya,
Anda tidak usah pusing-pusing banyak wirid dulu, karena ada tahapan dalam Islam cara pengobatan dan penanganannya. Yang pertama, ente istighfar dulu. Lo ngapa istighfar? Yang bengal anak kok sayang istighfar? Bukan. Waktu tidur sama bini tuh jadinya apa yang dari kolam renang, apa dari mana, baca bismillah apa kagak? Agak jelas saya. Nah itu dia. Maka kelakuan anakmu ora jelas. Baca bismillah dulu. Waduh, udah kelewat mana. Wis bismillahi fi awali wa akhirihi. Yang dulu dah. Begitu. Udah kadongan. Begitu. Baca bismillah. Biar berkawong, anak ini penerus kita. Harta kekayaan itu bukan mobil, bukan rumah mewah, anak. Anak. Biar kata duit kita banyak, anak kita bengal habis. Biar kata kita miskin, anak kita nurut. Banyak orang di Betawi enggak punya, anaknya Allah kasih derajat, bisa haji, bisa umroh, bisa kemana, kaya dari anak. Tuh punya anak baik-baik. Maka kalau tidur sama bini, baca bismillah. Kalau tidak, setan bantuin, kata Nabi. Maka berapa banyak perilakunya kayak setan perilakunya. Maka taubat kita dulu. Ya Rob, saya udah banyak melanggar ajaran Rasulullah, padahal saya ngaku umatnya. Masalah jima aja saya banyak langgar, ampuni saya ya Rob. Bila ini yang menyebabkan anak saya bengal, maafin saya atas kebodohan saya, ajaran Rasulullah. Begitu dulu, baru yang lain. Karena penanganan penyakit, gimana dia penyakitnya untuk membuat obatnya, itu diatur oleh Islam. Jangan main gaplok-gaplok aja. Baca bismillah. Ada tuh doa, Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ini doa. Tapi saudara, jangan ditempel. Saudara harus apalin. Sebab adalah guru SD ngetes muridnya. Muridku coba baca doa mau tidur. Si Udin, dia baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mamat Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kaget guru. Loh, kok doanya itu? Papa saya kalau mau tidur baca itu. Orang ditulis kok di tembok di kamarnya, gede banget. Kita jangan dihafal. Anak kita nyontok kita. Ini masih kecil, tapi ilmu sayang. Moga jadi orang soleh. Gitu, ilmu tidak mengapa. Itu begitu. Baca bismillah. Habis bersetubuh diajarin, jangan langsung tidur. Ke kamar mandi dulu kencing. Sebab itu saluran zakar kita itu kayak got. Mani itu sampah-sampah. Kalau kencing itu ngebersihin saluran biar enggak kena prostat. Jadi bersih kalau udah kencing. Kalau habis tidur sama bini, kencing dulu. Habis kencing, wudhu, tidur. Kalau habis tidur sama bini, jangan makan. Tuh habis tidur bini, makan. Wudhu dulu. Wudhu dulu. Baru makan. Makruh. Maka jangan minum. Habis aus 3 ronde berturut-turut sampai KO. Iya tetap wudhu dulu baru minum. Itu ajaran agama. Termasuk pengen tidur, iya jangan tidur dulu. Wudhu dulu. Kalau kita masuk kamar kecil, pengalaman kami dalam ngamalin ajaran Rasulullah ini,
mau wudu mesti pengen kencing, mesti pengen kencing. Jadi hebat Nabi. Kalau kata dokter lu kudu kencing, Nabi udah lebih dulu ngajarin biar nggak prostat, sehat hidupnya, sehat, begitu sehat. Tapi ini bagaimana ngajarin doa-doa bersetubuh segala macam ini? Gua udah nggak punya bini, ya kawin lagi. Mau ngapa? Kalau belum punya mah jangan kagak. Begitu. Ini penting ajarannya. Baca bismillah, habis tidur pipis, wudu, tidur. Rasulullah begitu. Enggak mesti saudara langsung mandi takut dingin, wudu saja. Kata Nabi, jangan tidur, jangan makan, jangan minum, termasuk jangan nambah ke babak kedua sebelum wudu. Nabi ajarannya. Jadi wudu ini lebih cakep daripada irek, saudara. Irek sama Viagra kagak ada papanya. Ini Rasulullah biar sehat ajarannya, nggak usah begitu.